Halo sahabat kupas.com. Nah, hari ini saya lagi ada di Jakarta International E-Prix Circuit. Ya, kali ini saya peluncuran dari Wuling Almaz Hybrid. Nah, mobil ini sebelumnya udah pernah dipamerkan di pameran kendaraan listrik Indonesia Electric Motor Show beberapa waktu lalu. Nah, waktu itu kita udah pernah bahas eksteriornya, kalian bisa lihat di video Kompas sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan bahas sedikit mengenai speknya dan juga interiornya. Nah, ini dia interior dari Wuling Almaz Hybrid. Nah, waktu di EMS beberapa waktu lalu kan ditutup nih mobilnya, nggak kelihatan, kacanya gelap banget, jadi kita nggak bisa ngintip bagian interiornya. Nah, sekarang udah kelihatan jelas nih interior dari Almaz Hybrid ini. Nah, bagian yang paling mencolok perbedaan itu ada di bagian tuas transmisi ini. Ini model baru, terus juga ada aksen birunya gini, menandakan dia mobil hybrid atau elektrik, kendaraan elektrifikasi. Terus juga ini layarnya juga gede banget. Secara keseluruhan sebenarnya interiornya nggak jauh beda dengan Almaz RS. Ya, cuman perbedaan ada di bagian ini aja nih. Dan juga ada di bagian panel meternya. Jadi ada beberapa informasi yang memang dikhususkan untuk mobil hybrid. Jadi dia ada informasi mengenai, nah ini ada energi monitornya nih. Jadi ntar mobilnya ngasih tahu nih penggunaan baterai seperti apa, terus aliran tenaganya seperti apa. Jadi teknologi hybrid yang ada di Almaz ini cukup berbeda dengan hybrid yang udah ada di mobil-mobil lainnya. Jadi ini mobil bisa hybrid seri, bisa hybrid paralel, dan juga berjalan dengan full EV atau menggunakan baterai sepenuhnya. Tapi ada beberapa indikator supaya teknologi hybrid tersebut bisa diaktifkan. Nah, untuk pengaktifannya sendiri otomatis, jadi dari komputer mobilnya sendiri yang ngebaca apakah harus hybrid seri, hybrid paralel, atau mungkin full EV. Jadi untuk yang pengemudinya, dia hanya cukup tinggal main gas rem aja, teman-teman. Jadi untuk pengaturan full EV atau hybrid seri, paralel, itu semua mobil yang ngatur. Secara garis besar, dia akan menggunakan full EV kalau misalkan kapasitas baterainya terbacanya itu masih di atas 50%, dan juga kondisi kecepatannya atau laju mobilnya ini di bawah 40 km per jam. Terus juga ada faktor lainnya. Jadi kalau misalkan dari mobil keadaan berhenti terus mau akselerasi jalan, nah itu juga pakai mesin bensin karena dia ngebaca dari input gasnya nih. Jadi kalau misalkan butuh memang torsi yang besar, dia menggunakan mesin bensinnya. Tapi kalau misalkan udah lajunya steady di bawah 40 km per jam, nah dia pakai hybridnya tadi, full elektrik tadi. Nah, untuk interior dari Almaz Hybrid sendiri, dia banyak banget dibekali dengan soft touch ya, mulai dari armrest di bagian pintu sini atau door trimnya, terus juga di bagian dashboardnya, terus juga di bagian armrest lagi tengah nih, konsol tengah. Nah, terus juga di bagian kulit joknya ini juga kulit semua nih teman-teman. Terus juga dibikin motif nggak polos aja. Terus warnanya juga dibikin kontras dengan bagian door trim atau dashboardnya juga. Secara keseluruhan sih tampilannya elegan banget ya. Nah, untuk yang baris kedua sama juga nih motifnya. Ini untuk 3 penumpang di belakang, terus dia udah dilengkapi juga dengan armrest, dan juga itu bisa diturunin tuh di bagian tengahnya, jadi ada cup holdernya. Nah, di belakangnya lagi ada tempat duduk untuk 2 penumpang, jadi ini 7 seater. Nah, kita lihat ke bagian bagasinya, karena menurut Wuling bilang di bagian bagasi itu ditempatin baterainya. Nah, ini lihat, ada emblem hybridnya. Nah, jadi katanya di bagian bagasi sini nih ditempatin baterai dari teknologi hybridnya. Dan dengan adanya baterai tersebut, jadinya ban serepnya nggak ada, terus digantikan dengan seperangkat tire repair kit ini. Kita coba lihat bagian bawahnya nih teman-teman.
Ini subwoofer, terus juga ini dongkrak dan perangkat untuk benerin mobilnya tadi ya. Nah ini dia teman-teman, di balik kap dari Wuling Almaz Hybrid. Ini mesinnya mesin 2000 cc yang baru, memang baru dikembangkan dan baru pertama kali disematkan di Almaz. Jadi mesin 2000 cc ini mampu menghasilkan tenaga 123 horsepower dan torsinya 168 Nm. Tapi dilengkapi lagi kan dengan teknologi hybrid tadi. Nah motor elektriknya itu mampu menghasilkan tenaga 174 horsepower dan torsi 320 Nm. Untuk sistem transmisinya, Wuling menyebutnya dengan dedicated hybrid transmission. Itu tadi sedikit spesifikasi dari mesin Wuling Almaz Hybrid. Nah, dalam video berikutnya nanti kita akan coba bagaimana akselerasi dari mesin tersebut. Nah, itu tadi ulasan singkat kita tentang Wuling Almaz Hybrid. Nah, mobil ini udah dijual di pasaran dan udah dikirim juga ke dealer-dealer. Mobil ini dibanderol dengan harga 470 juta on the road Jakarta. Untuk video berikutnya kita akan test drive mobil ini di sirkuit Jakarta International E-Prix. Oke, segitu dulu teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen pendapat kalian tentang Almaz Hybrid ini. Sampai jumpa di video berikutnya.